mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris. Teroris ini juga adalah orang-orang yang kami melihat ini frustasi politik. Memprovokasi kita dan kata-kata termul, ya saya menciptakan kata sendiri. Termul itu artinya terlalu mulia. Teroris itu muncul dari kata awal, Tifa, Roy, dan Rismond. Kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kini semakin memanas. Laporan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah dilayangkan sejak beberapa waktu lalu masih belum menemukan titik terang lantaran hingga kini mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Melihat perkembangan yang berlarut-larut, para relawan Jokowi mendesak Polda Metro Jaya agar segera menetapkan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond Sianipar sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu tersebut. Dalam kegiatan penyampaian sikap itu, hadir pula sejumlah tokoh dan pendukung, di antaranya mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo, Farhad Abbas, Wakil Ketua Umum Projo Fedi Damanik dan Andi Azwan, serta beberapa relawan lainnya yang turut menyuarakan desakan agar kasus ini segera diproses secara hukum. Pertama, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismond beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun, hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang dituduhkan palsu tanpa bukti yang sahih. Ketiga, mengutuk keras tindakan teroris Tifa, Roy, dan Rismond serta kawan-kawannya yang terus-menerus menyebarkan narasi sesat sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Saya kira sedulur Jokowi tegas agar penegak hukum segera menetapkan tersangka, karena jelas tuduhan ijazah Jokowi ini sudah tidak berdasar, karena lembaga yang mengeluarkan ijazah Jokowi yaitu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada telah menyampaikan bahwa ijazah Jokowi asli dikeluarkan oleh UGM. Jadi tentunya ini sudah jelas. Oleh karena itu kami mendesak kepada Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti kasus ini agar segera menetapkan tersangka. Terima kasih. Ya, kami percaya penyidik Polda Metro Jaya sudah profesional, sudah sangat hati-hati dalam melakukan penyidikan ini. Namun, kami melihat perkembangan di masyarakat, di publik, khususnya dari teman-teman relawan Jokowi, mereka sudah sangat melihat ini sudah tidak normal lagi. DFK ini, disinformasi, fitnah, kebencian yang terus-menerus diulang-ulang tanpa bukti yang jelas, tanpa dasar-dasar yang jelas dan kuat, ini terus dimainkan oleh
teroris dan kawan-kawan ini. Ya, ini merusak tatanan masyarakat, mengadu domba masyarakat, dan ini tidak baik untuk pembelajaran publik. Dalam pernyataan yang disampaikan, terdapat sepatah kata yang cukup mencuri perhatian, yakni teroris. Istilah tersebut diketahui merupakan akronim yang diciptakan oleh Andi Azwan dengan kepanjangan Tifa, Roy, Rismon. Bukan tanpa alasan, sebutan ini sengaja dibuat sebagai bentuk pandangan para relawan Jokowi terhadap ketiga pihak tersebut yang dinilai hanya memanfaatkan panggung publik sebagai dampak dari apa yang mereka sebut sebagai frustrasi politik. Atas dasar itu, Freddy Alex selaku perwakilan relawan Jokowi menegaskan desakannya agar ketiganya bersama pihak lain yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka segera ditahan. Kami melihat ini memang orang-orang ini, teroris ini, ya selain punya agenda politik seperti yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi, kami justru mengajak masyarakat, ya, ini mari kita lihat siapa orang-orang yang dibalik ini dan kami menghimbau, ya, mari kita nilai bersama, jangan pernah percaya kepada teroris dan orang-orang yang ada di belakang mereka ini. Jika ini bicara politik, maka jangan berikan kepercayaan kepada mereka sampai kapanpun, karena mereka ini hanya akan merusak republik ini dengan adu domba dan DFK yang terus-menerus mereka mainkan ini. Kemudian teroris ini juga adalah, ya, orang-orang yang kami melihat ini frustasi politik, ya, yang hanya, ya, memanfaatkan panggung politik, ya, memanfaatkan media, ya, supaya mereka tetap mendapat panggung politik, ya. Oleh karena itu, kalau tujuannya baik tidak apa-apa. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini merusak. Oleh karena itu sekali lagi kami mendesak orang-orang seperti ini tidak bisa lagi tampil, ya, karena mereka hanya merusak. Oleh karena itulah sangat perlu mereka ini segera ditetapkan tersangka dan segera ditahan. Ya, kata teroris itu muncul ketika mereka mengatakan adalah RRT dan selalu terus memprovokasi kita dan kata-kata termul. Ya, saya menciptakan kata sendiri. Termul itu artinya terlalu mulia. Terlalu mulia kita dalam perjuangan kita menegakkan kebenaran itu sendiri. Untuk menghancurkan yang namanya disinformasi, fitnah, dan kebencian. Teroris itu muncul dari kata awal Tifa, Roy, dan Rismon. T-nya dari kata Tifa, ya, Ro-nya itu dari kata Roy, Ris itu kata Rismon. Teroris gitu. Teroris mereka. Ngapain dipleset-plesetin? Memang si Tifa, si Rismon sini kan teroris, tukang teror orang. Ngapain dipleset-plesetin? Kalau saya kan nyebut nama orang kan nggak mau dipleset-plesetin. Kalau dia teroris, ya teror, dia tukang teror. Teroris gitu. Patut diduga dia teroris gitu. Ngapain kita pakai pleset-pleset? Kalau termul nggak mau pakai pleset-plesetan. Ya saya juga dari kemarin kan keras meminta untuk ditangkap si Rismon CS ini gitu. Minta diamankan segera karena udah nggak relevan lah perjuangan mereka. Tadinya memang banyak orang yang simpati, tapi makin sini kan udah bukan berjuang masalah ini lagi. Dialektika mereka itu udah berbau-bau sara kan gitu. Artinya di sini saya menyayangkan kalau seandainya Kapolri tidak tegas gitu. Kasihan Pak Prabowo yang lagi banyak masalah ya kan, sehingga jadi apa sih, pemikirannya jadi negatif terhadap Pak Prabowo nanti ujung-ujungnya. Desakan agar Roy Suryo dan kawan-kawan segera ditetapkan sebagai tersangka juga datang dari organisasi pemuda patriot Nusantara yang dipimpin oleh Andi Kurniawan. Sebagai pihak pelapor yang laporannya pertama kali diterima oleh kepolisian, Andi menilai bahwa semestinya penyidik sudah menemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus ini. Namun, menyikapi situasi yang hingga kini belum juga menemui titik terang, Andi Kurniawan menduga bahwa penanganan perkara tersebut mengalami kemacetan.
Ia bahkan menilai adanya indikasi pembiaran, sehingga kasus ini terkesan dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Kami adalah pelapor yang pertama kali diterima laporan oleh polisi. Ya, Pemuda Patriot Nusantara itu adalah pelapor yang pertama kali diterima oleh polisi laporannya. Itu. Justru kami sangat bingung sebetulnya. Kenapa kok kasus ini juga menurut hemat kami itu mengalami kemandekan. Saya sudah 3 kali loh Bang diperiksa oleh penyidik. Ya, sudah 3 kali. Dan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Artinya apa? Penyidik sudah menemukan bahwa ada tindak pidana. Itu. Nah, terus kok sampai sekarang belum ada tersangka? Itu. Jadi jujur saja itu kami sangat bingung dengan hal itu. Sangat bingung sekali. Kenapa? Maka kami minta kepada Polri ya, kepada Polda Metro Jaya untuk segera menentukan tersangka daripada kasus ini. Karena kami lihat justru semakin lama Roy Suryo CS ini semakin minta maaf ya, semakin menjadi-jadi gitu loh, semakin menjadi-jadi. Nah, tapi satu lagi Pak, yang paling penting. Yang pertama, saya yakin dan aku yakin Pak Prabowo pasti tahu masalah ini. Situasi ini tidak mungkin beliau tidak tahu ya, beliau banyak perangkat lah, intelijen dan lain sebagainya. Situasi seperti ini Bang justru membuat ya, warga negara itu melihat proses hukum terhadap mantan presiden saja ya, yang 2 periode menjabat di Republik ini dan secara politik secara terang-terangan itu mendukung Prabowo untuk menjadi presiden Republik Indonesia, kok bisa ya, menurut hemat kami terjadi pembiaran. Ya udah terang ada tindak pidana kok, penyidikan itu artinya ada tindak pidana. Lo mana tersangkanya, pelakunya mana, kenapa sampai sekarang belum ditetapkan? Diketahui pula, kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden Joko Widodo kini turut menyeret nama putra sulungnya yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Gibran pun ikut dipermasalahkan oleh sejumlah oknum, sehingga memperluas isu yang sebelumnya hanya menyasar Presiden Jokowi. Namun, munculnya polemik yang melibatkan Gibran justru menimbulkan desakan kuat dari para relawan Jokowi. Mereka menilai bahwa upaya menggugat keabsahan ijazah Gibran tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga berpotensi menimbulkan kegaduhan politik yang merugikan stabilitas pemerintahan. Atas dasar itu, relawan Jokowi, Firdaus Oiwobo mendesak agar gugatan tersebut segera dihentikan. Sekarang ijazahnya Gibran mau digugat kan, harusnya gugatan itu udah harus berhenti. Pertama, ada jurisprudensi, ya kan, ada beberapa putusan menganggap gugatan si Rismond Betok dan Roy Panci CS ini kan dianggapnya obskur kan gitu, sehingga ditolak. Ada juga laporan ya melalui Mabes Polri atau Polda ya tuntutan mereka ya, di beberapa kepolisian itu juga kan di SP3. Nah, hal seperti ini udah bisa menjadi jurisprudensi. Apalagi Mas Gibran ini kan jadi Wakpres. Wakil Presiden itu nggak bisa digugat dan dituntut loh. Ingat ya, pasal oportunitas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kewenangan jaksa. Ya, pasal 35C berbunyi bahwa setiap kasus pidana perdata yang menyangkut pejabat publik, maka jaksa wajib menyampingkan. Gitu loh. Jadi wajib menyampingkan. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 ayat 7A, pasal 7A ayat 7 ya, di dalam garis-garis besar haluan negara, di dalam peraturan pemerintah, itu udah jelas dijelaskan secara gamblang bahwa presiden dan wakil presiden serta mantan presiden itu tidak bisa dipidana dan diperdatakan. Ya memang harus diproses gitu, karena demikian serius, karena polisi ke Solo memeriksa semua gitu. Dan sudah ada jurisprudensi, mereka dihukum dengan perkara yang sama terkait ijazah. Nah sekarang mereka mulai melebar ke Gibran, ke situ. Besok-besok kita ketemu orang ijazah palsu. Tidak ada kepastian hukum dan hukuman buat orang-orang yang memfitnah. Ya mau jadi apa negeri ini? Masih ada persaingan gitu. Karena mereka ada yang tidak pede kan. Karena kalau Pak Gibran dibiarkan mulus, ya Gibran calon presiden pengganti Prabowo. Baik di tengah jalan sana Pak Prabowo mangkat, atau maupun pada periode pertama maupun periode kedua. Kan kira-kira seperti itu.
Ini kan wakil presiden jabatan strategis. Kalau presiden keluar negeri pun pelaksana tugas presiden adalah wakil presiden. Nah, berarti Gibran memiliki satu kekuasaan yang harusnya orang tidak perlu iri, karena dia adalah hasil daripada konstitusi melalui pemilihan umum, yang dimana dia adalah sebagai kepala negara dan wakil kepala negara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.